Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal Wahyu dengan NIM 21086240, Prodi Penjaskesrek. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang rangkuman semua makalah-makalah dalam tugas filsafat olahraga. Pengertian filsafat. Filsafat merupakan pengetahuan yang berusaha dipikirkan manusia agar seseorang tidak merasa keheranan. Manusia memiliki sifat pengetahuan dan keingintahuan yang besar. Kedua, ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat olahraga merupakan pikiran manusia yang amat luas. Segala sesuatu yang mungkin ada dan benar ada baik material maupun non-material. Tiga, sejarah filsafat. Sejarah adalah kegiatan yang terjadi di masa lampau atau masa lalu. Sejarah filsafat bermula pada zaman pra-Socrates 600 sampai 3000 Masehi. Seringkali orang menyebut para filosof yang hidup pada zaman ini sebagai filosof alam. Zaman kedua terdapat 3 filsuf sejarah yang menyatakan, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Zaman ketiga yaitu zaman pertengahan berlangsung antara tahun 400 sampai 1200 Masehi. Zaman keempat, Renaissance. Renaissance berarti kelahiran kembali, menandai sebuah revolusi baru dalam bidang ilmu pengetahuan. Sejarah filsafat pada periode Yunani Romawi. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Babylon yang hidup di lembah Sungai Nil dan Sungai Eufrat telah mengenal alat pengukur berat, tabel bilang nomor pangkat, tabel perkalian dengan menggunakan 10 jari. Di India dan Cina waktu itu telah ditemukan pembuatan kertas dan kompas sebagai penunjuk arah. Ahli filsafat pertama kali muncul adalah Thales. Ia berhasil mengembangkan geometri dan matematika. Leucippus dan Demosthenes mengembangkan teori materi. Hippocrates mengembangkan ilmu kedokteran. Euclid menggambarkan geometri deduktif. Socrates mengembangkan teori tentang moral. Plato pengembangan teori tentang ide. Aristoteles mengembangkan teori yang menyangkut dunia dan benda, berhasil mengumpulkan data 500 jenis binatang yang disebut ilmu biologi. Selanjutnya, sejarah filsafat pada abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan adalah suatu zaman yang baru sekali di tengah-tengah suatu rumpun bangsa, yaitu bangsa Eropa Barat. Sebutan skolastik mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan abad pertengahan diusahakan oleh sekolah-sekolah, bahwa ini terkait pada tuntutan pengajaran di sekolah. Disitulah tersimpan hasil-hasil karya para tokoh kuno dan para penulis Kristiani. Manusia tidak memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya. Para ahli saat itu juga tidak mempunyai kebebasan berpikir. Sejarah masa abad modern. Filsafat modern buah dari pemikiran dari zaman pertengahan dan kemudian memuncak pada zaman filsafat modern atau filsafat barat yang dibuat sebagai selesainya tanda era skolatisme. Munculnya filsafat modern pada masa ratusan tahun ke-17 sampai awal tahun 2020 di Eropa Barat dan Amerika. Pada masa modern terjadi perkembangan yang pesat. Dari segi ekonomi terlihat kota-kota yang sempurna dibuat sebagai pusat penukaran barang, program ekonomi moneter dan perbankan. Dari sudut pandang sejarah filsafat, melihat bahwa masa modern merupakan periode di mana berbagai aliran pemikiran muncul dan beradu pemikiran filosofis barat. Selanjutnya, pengertian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat manusia yang baik dan keberadaan atau merupakan sebuah ilmu. Epistemologi adalah ilmu yang membahas sisi pemikiran manusia tentang sumber pengetahuan atau asal mula metode. Aksiologi adalah ilmu yang menguji dan mengintegrasi bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Yang ingin dicapai adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan.
Selanjutnya, aplikasi kajian dalam pendidikan jasmani olahraga. Penerapan kajian dalam pendidikan jasmani olahraga yaitu pelaksanaan pendidikan jasmani mengarah kepada upaya memperkuat jasmani, memperhebat keterampilan fisik berdasarkan pandangan pendidikan mendapat pengakuan. Olahraga penuh dengan makna filosofis yang pokok-pokok mencerminkan nilai sosial. Selanjutnya, aliran rasionalisme. Aliran rasionalisme adalah suatu kebenaran yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan atau didapatkan melalui pembuktian berdasarkan fakta, bukan pengalaman yang dilihat suatu hal yang baru didengar dari ingin disampaikan kepada orang lain. Hendaknya kebenaran terlebih dahulu agar tidak terjadi salah pengertian. Contohnya, kita mendengarkan orang mengatakan daun kumis kucing bisa mengobati sakit pinggang. Orang yang percaya aliran ini biasanya mencari kebenaran atau faktanya terlebih dahulu agar bisa menerapkan di kemudian hari. Aliran empirisme. Empirisme adalah lawan dari rasionalisme. Suatu aliran dalam filsafat menyalahkan semua pengetahuan berdasarkan pengalaman manusia. Aliran ini menjelaskan apa yang dilihat manusia bisa dijadikan ilmu baik itu sudah didengar maupun didengar orang lain. Contohnya, kita mendengar orang mengatakan 2 kumis kucing bisa mengobati sakit pinggang. Ini bisa diterapkan orang yang percaya dengan aliran empirisme, melihat dan mendengarkan bisa dijadikan sebuah ilmu. Selanjutnya, konsep jiwa dan raga. Manusia adalah makhluk Tuhan yang sempurna. Berbeda dengan makhluk lain, manusia mempunyai ciri yang istimewa karena memiliki kemampuan berpikir. Pengembangan diri lahir kehidupan manusia berkembang dari yang belum mengetahui apa-apa, kemudian bisa melihat secara kasat mata yang ada di depannya. Kemudian bisa mempraktikkan apa yang dilihat. Setelah mampu mengenal makna secara kritis, kemudian berkembang menjadi kreatif. Konsep tubuh manusia. Tubuh manusia merupakan struktur fisik organisme manusia. Tubuh manusia terdiri dari kepala, leher, batang badan, 2 lengan, dan 2 kaki. Anatomi tubuh manusia tersusun atas sel, jaringan organ, dan sistem organ. Sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. Sistem ini terdiri atas berbagai organ. Selanjutnya, filsafat pendidikan merupakan ilmu yang membahas atau mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan filsafat pendidikan. Mempelajari sekaligus melahirkan pengetahuan baru dan melahirkan cabang ilmu baru. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Ruang lingkup filsafat pendidikan di semua aspek. Hubungan dengan upaya manusia untuk mengerti, memahami hakikat pendidikan jika dijelaskan secara makro, yaitu permasalahan kehidupan manusia, alam semesta, dan alam sekitarnya juga merupakan objek pemikiran filsafat. Selanjutnya, pengertian play. Play merupakan kegiatan atau pembuatan atau kegiatan sukarela yang dilakukan dalam batas ruang dan waktu tertentu yang sudah ditetapkan tetapi masih mengikuti aturan sepenuhnya. Pengertian game. Game merupakan bagian dari play. Semua game merupakan bagian play. Game dapat dimainkan dengan aturan tertentu sehingga ada yang menang dan ada yang kalah. Selanjutnya makalah 8, pengertian sport. Sport atau olahraga adalah suatu aktivitas yang melibatkan fisik dan keterampilan baik individu maupun kelompok. Olahraga dapat menguatkan dan menyehatkan tubuh. Ruang lingkup play, game, and sport. Play mempunyai karakteristik kegiatan yang dilakukan secara bebas dan sukarela. Game yang dipertandingkan dinamakan kontes, sedangkan sport merupakan game yang lebih banyak menggunakan aktivitas fisik. Selanjutnya, dualisme. Pengertian dualisme adalah konsep filsafat yang mencetuskan telah tersedia 2 substansi dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga. Dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Pengertian dualisme olahraga. Dualisme adalah ajaran atau aliran atau paham yang memandang ini terjadi antara 2
macam. Hakikat yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas berdiri sendiri, sama dan abadi. Selanjutnya, aspek etika dalam olahraga. Ontologi olahraga. Olahraga adalah bentuk perilaku gerak manusia yang spesifik. Arah dan tujuan orang berolahraga termasuk lokasi kegiatan dilaksanakan sedemikian beragam sehingga sebagai bukti bahwa olahraga itu merupakan sebuah fenomena yang relevan dengan kegiatan sosial. 2. Etika. Etika merupakan prediksi yang dipakai untuk membedakan hal-hal perbuatan-perbuatan atau manusia-manusia lain. Fair play. Fair play adalah kebesaran hati terhadap lawan yang menimbulkan perhubungan kemanusiaan yang akrab. Epistemologi olahraga. Epistemologi menjawab bagaimana keberatan olahraga dengan objek material, gerak manusia, dan objek formal dalam rangka keseluruhan kepribadian dan parsial yang terbagi atas ilmu gerak, teori latihan, teori belajar, gerak, teori bermain, dan teori instruksi. Aksiologi olahraga dan estetika play. Kajian ini dinilai aksiologi yang dipersoalkan adalah aspek penerapan suatu ke dalam praktik yang berkaitan dengan masalah akar dari fair play. Perilaku yang menunjukkan fair play akan diawali dengan kemampuan untuk sepenuhnya 100% tunduk kepada peraturan yang tertulis. Penggunaan doping terlihat dari aspek etika. Doping dan badan penegak doping di Indonesia. Doping adalah penggunaan obat secara ilegal untuk meningkatkan prestasi atlet.